dalam berwudu kita memakai 4 mazhab dicampur. Misalnya dalam membasuh muka pakai mazhab Syafi'i, dalam mengusap rambut mazhab Maliki. Wah, mantap, inovasi gitu ya. Jadi pertanyaan ini apapun alasannya, jangan mengaku orang yang paling sunnah. Ini hadisnya dijadikan satu, dicampur semua yang menjelaskan itu. Nanti akan bingung sendiri. Satu waktu gitu, Nabi mengusap imamah gitu. Tapi satu waktu gitu, Nabi mengusap kepala. Nanti bingung gitu, mana yang mau dipakai. Lah dua-duanya boleh ini gitu. Pakai aja. Jadi jangan seperti itu. Bagaimana kalau kita mencampur adukan tata cara wudu? Jelas talfik dalam satu qadiyah itu dilarang. Wudu itu satu kaidah tersendiri tentang wudu. Maka praktek wudu tidak boleh dicampur adukan dengan mazhab-mazhab yang lain. Tolong. Kenapa? Yakini gitu. Imam-imam itu benar. Jangan dibenturkan dengan seakan-akan itu menyalahi Nabi. Jangan. Karena mereka ada sumbernya gitu. Kalau toh kemudian salah ijtihadnya seorang mujtahid, dia dapat 1 pahala. Lah kalau kita, bagaimana bisakah mengamalkan ijtihadnya yang salah itu? Salah menurut siapa dulu? Kalau salah menurut kita, menurut ulama-ulama sekarang, itu ditanding ilmunya dengan imam-imam terdahulu, itu paling sekian persennya. Kalah dengan imam-imam itu kecerdasannya, keadilannya, kedobitannya. Jadi dalam ilmu usul fiqh dibahas tentang al-ijtihad wa taqlid wal ittiba' wa talfiq. Ini namanya talfiq. Mencampur adukan 2 madhab dalam satu qadiyah, hukumnya haram, gak boleh. Karena nanti akan membingungkan orang. Iya, kalau kita dihadapkan sesuatu yang toleran. Contoh gini saja. Imam Malik mewajibkan kepala itu semuanya. Lah terus kita mau ngambil Malik, Abu Hanifah atau Syafi'i? Kan bingung tuh. Wadah. Intak campur aja lah gitu. Yang pertama dikit dulu gitu kan. Terus usapan yang kedua separoh. Terus usapan yang ketiga semuanya. Lah itu jelas membingungkan. Itu dari satu tentang mengusap kepala. Sekali lagi, di dalam usul fiqh, talfiq itu haram. Tidak boleh. Kecuali sudah berbeda qadiyah. Umpama wudunya pakai Imam Syafi'i, jangan campur adukan. Seluruh konsep wudu, dari mulai syarat-syaratnya, dari mulai rukunnya sampai ke batal-batalnya, itu namanya satu qadiyah. Sholat itu berbeda sendiri. Meskipun di situ ada syarat sahnya sholat harus suci. Jadi boleh wudunya pakai Imam Syafi'i, nanti sholatnya pakai Imam Abu Hanifah umpama. Karena itu 2 qadiyah. Tapi yang teliti, pendapat yang hati-hati, antara wudu dan sholat itu masih satu qadiyah. Kalau toh itu 2 qadiyah tetapi menjadi satu kesatuan. Ngomong wudu itu syarat sahnya sholat. Berarti bicara sholat bicara tentang wudu.
maka sholat dan wudhu itu harus paralel. Kalau wudhunya Syafi'i, sholatnya juga Syafi'i. Itu pendapat yang lebih hati-hati. Kalau secara umum gitu, dalam pendapat di luar Syafi'iyah itu ada yang membolehkan.